Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perdana matematika dasar yang telah lalu, kita sudah membahas tentang himpunan bilangan ya. Di antaranya itu himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, dan himpunan bilangan real ya. Kemudian atau kelima himpunan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk subset ya seperti ini. Di sini adalah bilangan asli ya, bilangan cacah, kemudian bulat, kemudian rasional dan real ya. Jadi ini anggotanya yang ini anggota yang ini anggota yang ini anggota ini. Jadi yang ini semua anggota yang ini. Ketiga ini anggota yang ini, dua ini anggota ini, dan ini anggota ini. Jadi yang bilangan real ini yang paling luas ya kalau digambar dalam diagram Venn. Baik, kita lanjutkan sekarang ya, yaitu tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Di sini kan lebih ke mengingat kembali ya, karena ini pasti sudah dapatkan ya di tingkat menengah dan akhir, tingkat menengah dan atas ya di sekolah. Di sini jadi kita lihat sifat-sifatnya lebih ke pengulangan jadinya ya. Oke, masih ingat ya? Contohnya begini, jika ada perkalian yang berulang, misalnya 2 kali 2 sama angkanya, ya 2 kali 2 berarti bisa dituliskan 2 pangkat 2. Kalau sebanyak 3 berarti 2 pangkat 3. Kalau sebanyak 4, 2 pangkat 4. Kalau sebanyak 5 ya 2 pangkat 5. Sehingga kalau sebanyak N, ya ditulis A, A, A-nya itu sebanyak N. Jadi A pangkat N. Gitu. Kemudian contoh di sini ada 3 pangkat 2 itu berapa? Berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Kalau 64 bisa nggak di dalam bentuk pangkat? Bisa, yaitu 4 kali 4 kali 4 kali 4-nya sebanyak 3 kali, yaitu 4 pangkat 3. Apakah harus dengan 4? Tidak, bisa dengan 2 ya. Berarti kalau pakai 2 berapa kali 2-nya? Kita lihat di sini. 64 berarti kan ini ya. 64 itu 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Sehingga kalau dari basisnya 2, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 ya. Gitu. Ini kan sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Sama dengan 4 pangkat 3 ya. Oke. Kalau 16 kali 4 ya sama 64, tapi dia tidak bisa ada bentuk pangkat yang seperti ini ya. Begitu juga dengan pecahan 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3 sebanyak 1, 2, 3, 4, berarti 2 per 3 pangkat 4. Oke, ini mudah lah ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa contoh, silahkan disimak. Nah, sekarang sifat-sifatnya yang penting ya. Sifat pangkat bulat positif. Nah, kalau basisnya sama, A pangkat P, A pangkat Q, maka pangkatnya ini kita jumlahkan ya. Ini jumlahkan saja, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 gitu ya. Jadi harus sama. Di sini ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 dikali 4 berapa?
sama dengan 2 pangkat berapa? Berarti kan diubah dulu 4 ini jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2, 4 ya. Begitu. Jadi basisnya harus sama, yaitu A dengan A. Pangkat dijumlahkan kalau penghubungnya adalah kali. Kemudian selanjutnya, kalau penghubungnya bagi, A pangkat P dibagi A pangkat Q, atau bentuknya seperti ini, maka yang atasnya dikurangin aja. P dikurang Q, ya. Kalau misalnya nanti negatif, P dikurang Q, misalnya 2 dikurang 3, kan berarti min 1, berarti bisa jadi 1 per ini. 1 jika P sama dengan Q, ya. Begitu ya. Kalau mau ditulis contohnya, ya gini. Misalnya, di sini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Itu sama dengan langsung aja, karena ini lebih besar ya. Ini 5 lebih besar dari 3, berarti 2 pangkat 5 kurang 3 ya. Sama dengan 2 pangkat 3. Oke. Ini contoh yang A ya. Contoh yang ini. Contoh yang ini adalah, berarti dibalik aja, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat min 2. Oke. Berarti 1 per 2 pangkat 2. Ya. Contoh yang ini, ya kalau sama, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 1 ya. 2 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian yang selanjutnya, jika A bilangan real, P dan Q bilangan bulat positif, maka A pangkat P dipangkatin lagi Q, kalikan aja pangkatnya. Contohnya begini berarti. Misalnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ya. 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, begitu. Yang ini, A kali B dalam kurung pangkat P, berarti A kali P, B pangkat. A kali B berarti misalnya 2 kali 3. Dipangkatin 5. Ini sama aja 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Sama ya. Oke, ini sifat perpangkatan ya. Tentu sudah kalian dapatkan dan masih ingat ya. Sekarang di sini ada pangkat bulat negatif dan 0 ya. Kalau tadi 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya 3 pangkat 0. Nah, pangkat min 1, ini pangkat min ya. 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 2, ini pangkat bulat negatif ya maksudnya. 3 pangkat 0 ini contohnya ya. Jadi pangkat bulat negatif dan 0. 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 2, dan seterusnya sampai 3 pangkat min 5 misal. Kemudian ada juga 3 pangkat 0 ya. Nah ini ya, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A P dibagi Q yang tadi ya. Kemudian, oke lah ya, ini mudah. Sekarang, jika A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Kemudian di sini, bentuk akar yang kedua. Bentuk akar ya.
Kalau tadi kan bentuk pangkat. Pangkat, kemudian sekarang akar. 5 kuadrat sama dengan 25, akar 25 sama dengan 5. 8 kuadrat sama dengan 64, akar 64 sama dengan 8. Bentuk-bentuk berikut merupakan contoh bentuk akar. Ini bentuk akar ya. Ada akarnya. Kemudian operasi aljabar dalam bentuk akar ya. A akar X ditambah B akar X sama dengan A plus B akar X. Ini aljabar biasa ya. Di sini ada akar X, di sini ada akar X. Akar X yang dikeluarkan jadi seperti ini. Ya. Di sini ada akar X, ada akar X, di sini A dikurang B. Jadi bisa seperti ini. Ini mudah ya. Akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Akar A dikali akar A sama dengan akar A kali A. Akar A kuadrat sama dengan akar A pangkat 2/2 sama dengan A. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Gitu ya. Sudah. Oke ya. Kalian bisa simak contohnya. Nah, sekarang yang penting di sini adalah merasionalkan pecahan. Bentuknya akar. Nah, kan ada pecahan yang bentuknya akar. Ada akarnya di bawah, misalnya A per akar B. Rasionalkan. Mudah nih. Kalikan dengan akar sekawannya ya. Akar sekawannya yang bawah. Kalau A per akar B, maka akar sekawannya adalah akar B per akar B. Kalau begini akar sekawannya mana? A per B plus akar C. Akar sekawannya adalah B min akar C. Jadi, nih di sini adalah akar sekawannya. Kalikan akar sekawan. Kalau bentuknya ini, akar sekawannya, kalikan akar sekawan yang bawah. Akar sekawan dari yang penyebut ya. Akar B, akar B. Kalau bentuknya seperti ini, akar sekawan yang ini adalah ini. Nah, itu. Kalau negatif, tengahnya negatif, berarti akar sekawannya positif yang sini. Ya, di sini positif, di sini negatif. Itu akar sekawan. Kalikan dengan akar sekawan, sehingga bentuk akarnya bukan lagi di bawah, tapi di atas. Ini yang dimaksud dengan merasionalkan seperti itu ya. Jadi rasionalkan itu maksudnya adalah bentuk akar yang tadinya di bawah sini jadi di atas ini. Tuh, di bawah tidak ada akarnya. Itu sudah rasional ya, walaupun masih tetap akar. Ada akarnya. Oke, itu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan kita lihat di sini contohnya nih kan ada 2 per akar 3. Berarti akar sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Menjadi, kalau dikalikan jadi 2 akar 3 per 3. Jadi sama saja ini ya. Sama saja. Yang ini dengan ini itu sama. Oke. Yang ini dengan ini loh. Nah, ya. Cara mendapatkan ini dengan ini ya kalikan ini dengan akar sekawannya. Lihat ini bawah, jangan lihat yang atas. Lihat yang bawah 2 plus akar 3, berarti 2 min akar 3. Kalikan dengan 2 min akar 3, 2 min akar 3. Nah, tinggal kalian mengalihkan yang ini seperti apa. Oke ya. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan A pangkat M per N. Nah, sama aja A pangkat M kali 1 per N. Atau sama aja A pangkat M diakarin N. Nih, ya. Ini bentuk bakunya. Jadi seperti ini harus diingat ya. Supaya ingat itu kalian harus banyak berlatih. Kalau dihafal nggak mungkin ya, tapi harus banyak berlatih. Contohnya 3 akar 2 pangkat 6. Kalau dijadikan dalam bentuk pangkat pecahan jadi 2 pangkat 6 per
3-nya. Di sini jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jadi di sini ada 2 ya basisnya. Di sini akar, di sini ada 3, di sini 6. Berarti 2/6, tetap 2/6. 3 ini taruh di bawahnya. Udah selesai. 6 bagi 3, 2, berarti 4. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada sifat-sifat pangkat pecahan sama dengan sifat-sifat pangkat bulat tadi. Nah, ini yang logaritma ini yang mungkin kebanyakan mahasiswa atau siswa itu kurang memahami tentang logaritma. Padahal logaritma ini sama aja dengan pangkat. Kalau pangkat lebih mudah dibandingkan dengan logaritma ya. Logaritma ini kebalikannya dari pangkat ya. Jadi misalnya 3/2 sama dengan 9. Kita sudah tahu ini mudah ya. Tapi kalau menulisnya 3 log 9, wah nggak tahu. Berapa 3 log 9 gitu kan. 2 log 4 berapa gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kalau 2/4 mereka tahu, atau kalian tahu misalnya 2/4 itu ya pasti 16 gitu kan. Tapi kalau 2 log 4 belum tentu semua tahu. Padahal itu logaritma ini kebalikan dari pangkat. Nah, 3 log 9 itu sama dengan 2. Nih. Di sini ya. Ini kotaknya kurang panjang sampai sini. Definisi logaritma di sini supaya kalian nggak bingung. A pangkat N sama dengan B. Nah, di sini ada A pangkat N sama dengan B. A lebih besar dari 0, A tidak boleh 1. Nah, gitu. Ini A, ini basisnya itu harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh 1. Ya. Kemudian berarti kan dia bilangan positif, terserah pecahan boleh dan seterusnya. Maka A log B itu sama dengan B ini kok B jadinya ini N harusnya. Nah, gitu. A log B sama dengan N. Jadi cara membacanya ini ingetin aja ini formula ini ya. 3 log 9 sama dengan 2. Berarti 3 pangkat berapa biar 9? 3 log 9 itu 3 pangkat berapa biar 9? Jawabannya 2 ya. 3 pangkat 2. Jadi 2 log 4. Bisa kalian jawab yaitu 2. Yaitu 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? 2 pangkat 2. 2 pangkat berapa? 2 log 8? Jawabannya 3. Oke, nah ini cara membacanya ya. Tapi kalau pakai sifat kalian lebih mudah lagi ya. Nanti kan di sini ada 9 itu 3 pangkat 2 ya. Jadi di sini kalau dijabarkan dengan sifat aduh macet. Nah ini 3 log 3 pangkat 2. Oke. Ini kalau pakai sifat lebih mudah ya. Jadi 2-nya ke depan. 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu udah 1. Nah, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Jadi 3 log 9 itu sama dengan 2. Oke. Itu ya pengertian logaritma. Jadi A log B sama dengan N. Berarti A pangkat N sama dengan B. Gitu ya. A pangkat N sama dengan B. Kalau dalam bentuk pangkat, di sini A pangkat N sama dengan B. A log B sama dengan N. Kita lanjut. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Ya kan? 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Itu 3 log 1/9. Ini 3 pangkat min 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Maka 3 log
1/9 sama dengan min 2, gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma yang penting yang biasanya kalian lupa atau mungkin bingung ya. Tidak perlu dihafal dan kuncinya adalah banyak berlatih aja. A log M kali N itu A log M ditambah A log N, bukan A log M dikali A log N ya. Jadi log 20 ditambah log 5 itu sama dengan log 20 kali 5. Di sini kok nggak ada huruf A-nya, di sini A-nya berarti kalau nggak ditulis berarti A-nya 10 ya. 10 log 8. Ini sama aja nulisnya gini. Log 8. Jadi angka 10 yang nggak usah ditulis. Sama seperti dengan akar 2. Sebenarnya di sini ada angka. Itu angka 2. Jadi 2 ini karena yang 2 ini nggak usah ditulis karena kesepakatannya. Jadi kalau akar 3 itu berarti di sini sebenarnya akar di sini ada 3. Nah, gitu ya. Kalau ada log 20 berarti ini sama aja 10 di sini. Log 20 gitu. Nah, ya. Kemudian jadi log 20 ditambah log 5 kalikan aja 20 kali 5. Log 100. 10 log 100. 10 pangkat berapa biar 100? Jadi 10 pangkat 2. Atau kalau ditulis pakai sifat 10. Kalau ditulis pakai sifat ini begini jadi. Log 10 pangkat 2. 2-nya ke depan. 2 log 10. Log 10 kan 1 ya. 2 kali 1. Sama dengan 2. Oke ya. Kalau bingung kalian harus menyimak berulang-ulang dan latihan. Tidak ada kata bisa atau mampu kalau tidak latihan dalam kuliah eksak atau matematika dan sains ya. Kemudian sifat yang pembagian ya, sifat yang pembagian di sini A log M dibagi N sama dengan A log M dikurang A log N. Ya, contohnya ini ada 2 log 48 dikurang 2 log 3. Sama aja 2 log 48 dibagi 3. Ya, itu jangan 2 log 48 dikurang 3, 2 log 45 salah ya kalau itu. Kemudian pangkat A log M pangkat P, P-nya ke depan A log N. Nah, ini seperti yang kita sudah pakai tadi ya. Kemudian juga kita bisa ubah M log N itu jadi A log N dibagi A log M. Nah, ini jangan bingung di sini kalian di sini kalian bisa ubah semau kalian ini. Sifat ini ya. Misalnya punya 2 log 5. Kita punya 2 log 5. Ini kita bisa ubah menjadi 3 log 5 dibagi 3 log 2. Ingat ya, di sini 5-nya di atas, 2-nya di bawah. Sedangkan angka 3-nya ini harus sama. Apakah harus 3? Tidak, boleh 10. Misalnya, umumnya orang pakai 10. Jadi log 2 log 5 itu log 5 dibagi log 2. Gitu. Log 5 dibagi log 2 ya. Ini nggak bisa log 5/2 jadinya. Tidak ya, jangan seperti itu. Karena log 5 berapa nilainya, log 2 berapa nilainya aja. Oke ya, itu. Nah, seperti ini, 3 log 5, 2 log 5 per 2 log 3. Seperti itu. Angka 2 ini muncul ya, semau kita maunya. Tapi dengan syarat A-nya ini harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi bisa 2, 3, dan seterusnya ya. Terserah. Suka-suka. Dengan syarat ini tadi. Oke, masih ada sifat yang lain? Masih di sini. A pangkat A log M. Di sini A pangkatnya itu merupakan logaritma yaitu A log M. Berarti langsung aja kalau di sini pangkatnya sama. Sini A. Jadi M jawabannya ya. Di mana A ini syarat tetap.
Di 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3. Oke. Rangkuman. Silahkan dibaca rangkumannya. Kemudian di sini ada latihan. Latihan silahkan dikerjakan latihannya. Gambarkan dalam suatu skema tentang pembagian sistem bilangan real. Oh iya, gambarkan mudah itu. Real. Kemudian selesaikan soal berikut. 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 7. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Coba kita kerjakan bersama. 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 7. Duanya sama ya, ini 2 sama. Tinggal pangkatnya kalau perkalian dijumlahkan. Jadi 2 pangkat min 3 ditambah 7. Sama dengan 2 pangkat 4. Udah selesai. Yang ini min 3 pangkat 6 dikali min 3 pangkat 5. Ini min 3 min 3. Ini 6 sama 5. Ya kan? Tulis aja. Min 3 ya. 6 tambah 5. Sama dengan min 3 pangkat 11. Selesai. Nah yang ini. Ini kayaknya ribet. Tapi padahal ya tidak begitu. Ya. Dilihat di sini ada 3, ada 10, ada 6. Jadikan 1 aja. 3 kali 10 bagi 6. 3 kali 10 bagi 6 kali. Yang ada X-nya, X-nya jadikan 1 juga. X pangkat 2. Y pangkat 5. Di sini ada X kali Y pangkat 3. Di sini adalah X kuadrat Y pangkat 4. Nah, tuh. Ini bisa dicoret ya. Nih. 30 bagi 6 ya 5. Ini X kuadrat, ini ada X kuadrat coret. Di sini ada Y pangkat 5. 5 tambah 3. 5 tambah 3. 8 kan, ini 8. Dibagi Y pangkat 4. 5 tambah 3, 8 dikurang 4. Jadi 4 ya. Jadi X per Y pangkat. Sorry, ini berarti kan di sini. Saya tulis dulu. Ini 5 tambah 3, 8. 4-nya di bawah. Berarti 8 kurang 4. 4 berarti X, Y pangkat 4. Udah selesai itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ini, sederhanakan akar 128. Nah, itu gimana caranya sederhanainya? Ini di sini ada 2 kan berarti. Nah, 128 itu 2 pangkat berapa? Akar 128. Bagi 2 dulu berarti. 2 kali 64. Sama dengan akar 2 lagi. 64 itu bagi 2 adalah 32. Ya. Bagi 2 lagi. 2 kali 2. 32 kali bagi 2. 16. Ya kan? Nah, 16 itu kita sudah tahu, yaitu 2 pangkat 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 4. Ini kita bisa, jadi 2 pangkat, 2, 3, 2 pangkat 7, ya kan? 2 pangkat 7. Ya udah, jawabannya 7. Loh, apa iya 2 pangkat 7? Salah, bukan 7 ya. Salah nih kalau kayak gini. Bukan 7. Jadi ini kan ada 2. Berarti 2 pangkat 7 per 2. Nah ini yang lebih tepat. Ya bukan hilang 2-nya ya. Jadi 128 itu 2 pangkat 7 per 2. Oke. Sekarang yang ini. 125, 81. Ini basisnya nggak sama kan, 125 dengan 81. Kita samakan dulu 125 dengan 81 pakai basis yang sama. Kira-kira angka berapa? Kalau ini angka 5 nggak mungkin ya basisnya 5. Di sini 5, 81 bagi 5 juga nggak mungkin. Kita pakai 3 misalnya. Coba kalau 125 itu bagi 3 berapa?
bagi 3 itu sama dengan 3 dikali 40. Nah, nggak bisa juga ya. Oh, gini, dia bukan itu ya. Berarti dia kita bukan arahkan ke basis, tapi arahkan ke mana? Mana penghapus ini? Arahkan ke pangkat. Nah, ini. 125 pangkat 2/3. Itu berarti kan 125 itu 5 kali 5 kali 5. Ya. 5 kali 5 kali 5. Berarti 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ketemu 2/3. Oke, ketemu 2/3. Coret 3-nya. Jadi 5 pangkat 2 ini ya. Ini sama dengan 5 pangkat 2. Ini 81 pangkat 1/4. Berarti 81 itu 9 kali 2. 9 pangkat 2. Atau 3 pangkat 4. Ya kan? 3 pangkat 4 ketemu 1/4. Coret. Sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi 5 ini 5 kuadrat, 25 kurang 3 berapa? Yaitu 22 jawabannya ya. Oke, mudah nih. Kita lihat yang contoh yang logaritma misalnya. Nomor E. Coba nomor E, coba kalian kerjakan nanti. Kalau nggak ngerti bisa ditanyakan. Nah, di sini ya. Di sini ada misalnya di sini. 2 log A sama dengan P, 2 log B sama dengan Q. Tentukan nilai A dan B. Atau di sini kita lihat di sini yang B nih, contoh yang B ya. Saya kasih contoh yang B, nanti kalian bisa kerjakan yang lain. Yang belum saya kasih contoh kalian kerjakan. Nah, gitu ya. Yang belum saya kerjakan, kalian kerjakan. Silahkan kerjakan. Nah, di sini saya kasih contoh yang ini. Dua log 3 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B, maka tentukan dari 2 log akar 45. Ini soal favorit di UN misalnya. Di UN MPTN ya namanya ya. MPTN ya. 2 log akar 45. Nah, itu. Jadi kita arahkan ke yang kita ketahui di sini. Nih. Teknik mengerjakannya ya. Arahkan ke sini. Di sini ada angka 2 log 3 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B. Di sini ada angka 2. Di sini ada angka 2, ada angka 5, ada angka 3. Nggak ada ya, berarti kita buat aja. Dia angka 2, atau angka 3, atau angka 5 itu. Jadi jangan jauh-jauh dari angka 2, 3, 5. 45 itu berarti kan 9 kali 5 ya. 2 log 45 itu 9 kali 5 kan? 9 kali 5. 9 itu 3 pangkat 2. Itu kan ngarah ke situ semua. Jadi 2 log akar 3 kuadrat kali 5. Jadi ini silahkan kalian kembangkan sendiri. Tidak ada aturan harus begini-begini. Yang penting sesuai dengan kaidah sudah benar. Yang sulit memang kalau dia pilihan ganda. Jadi kita harus mengarahkan ke sana. Tapi kalau soalnya esai ya sudah. Yang penting kalian sudah sesuai dengan sifat-sifat logaritma sudah benar. 2 log akar 3 kuadrat kali 5. Ini kan perkalian ya. Jadi sama aja 2 log. Patah-patah dia, ngelap. 2 log